video. Bye. Oke. Ya, nah foto pakai kamera tuh dia yang di bawah. 21 kamar-kamar Jepang. Jadi kita sekarang posisi berada di sini. Lalu turun tangga sepanjang 64 meter. Habis itu di dalam sudah flat, sudah rata semuanya. Nah nanti di dalam baru kita jumpai 21 terowongan atau kamar-kamar Jepang yang connecting corridor. Jadi di dalam itu banyak simpangnya. Ada 44 simpang di dalam. Jadi nomor 2 ini ada 6 bekas gudang senjata atau ruang amunisi. Dan ada 15 terowongan lagi, 2 bekas ruang makan Romusa yang mengerjakan lubang Jepang ini. Karena orang-orang yang bekerja di dalam oleh Jepang juga dikasih makan. Tapi tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. 1 meeting room. Dan 12 lagi digunakan sebagai barak militer, tempat tidur dan istirahatnya tentara militer Jepang. Dan dilengkapi dengan 2 pintu pelarian tembus ke jurang atau lembah Ngarai Siano. Juga dilengkapi dengan penjara. Di sini ada dapur. Dapur ini bukan untuk masak, tipuan aja dibuat oleh Jepang. Digunakan oleh Jepang sebagai dapur eksekusi, tempat mereka bantai para Romusa yang bekerja di dalam. Dan juga pun setelah mereka bunuh, bukan dikubur, melainkan dibuang ke dalam lubang pembuangan mayat yang ada di dalam dapur. Ini ada pintu penyergapan, tempat Jepang rampas hasil bumi penduduk setempat atau makanan yang mau dijual orang kampung ke kota, mereka akan rampas di sini. Pintu utama dan pintu penghubung. Jadi lubang Jepang. Masuk lubang Jepang. Kita masuk lubang Jepang. Dan lubang Jepang ini di dalam semua sudah disemen. Sebagian ada yang ditinggal yang ori, yang asli nanti kita akan lihat semuanya. Dan begini ori. Jadi lubang Jepang ini dibangun oleh Jepang, tujuannya akan buat bunker pertahanan untuk persiapan perang Asia Timur Raya atau perang dunia kedua. Tapi belum sempat mereka guna karena Hiroshima, Nagasaki dibom. Koko bisa lihat perbedaan lubang Jepang ini, yang ujung dari sini sampai keluar ini bulat, tidak asli segi 4 kayak sekarang, akan tetapi tingginya tidak asli. Ya silakan. Tingginya tidak asli. Dulu tingginya hanya 1,80 meter, 2 meter paling tinggi. Pelan-pelan aja. Dan juga dari ujung atas sampai bawah ini tidak ada tangga seperti sekarang, seperti perosotan ke bawah. Waduh, untuk Jepang naik turun ke atas guna tali-tali dari akar kayu. Karena pintu ini oleh Jepang diguna sebagai pintu pengintaian mengarah kota Bukit Tinggi. Dan juga pun kokoi ditambah ke dalam kita jalan, udaranya makin sejuk di dalam. Makin sejuk. Karena kenapa, Pak? Ada AC. Oh enggak, jadi begini Om. Jadi setiap pintu yang dibikin oleh Jepang yang mengarah keluar, semua pintu tersebut mengikuti arah mata angin, timur, barat, dan selatan. Jadi ada sirkulasi udara di dalam sini dan diprediksi oleh Jepang bisa menampung 2.000 sampai 2.500 orang di dalam sini, tidak akan pengap, atau 2 sampai 3 batalion Jepang. Ventilasi alam. Ventilasi alam. Jadi yang di semen ini Om, ini baru. Sampai bawah Tante Santi, Om Nardi. Pencapaian loh ini. Pencapaian. Iya, dia hobi sejarah. Bendos itu mah. Jadi begini Om, kita akan kumpul semua. Jadi sekarang ini kita posisi berada di kedalaman 40 meter di bawah tanah.
Dan ada 60 meter lagi ke dasar jurang Aresianok atau lembah Aresianok. Makin kuat dan makin keras. Dan diprediksi oleh Jepang Om di dalam sini tahan dari goncangan bom atom dengan bobot bom 500 kg TNT. Kekuatan lubang Jepang ini pernah dibuktikan sewaktu ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Di tahun 2007 dengan kekuatan gempa 6,3 skala Richter, di sini hanya semennya saja rontok ke bawah tanah, tidak ada yang turun. Dan Romusa yang bekerja di dalam sini semuanya menggunakan alat-alat tradisional seperti pahat, linggis, dan cangkul. Dan apabila kita jalan ke ujung sana, mentok belok kiri, itu bisa tembus ke kamar nomor 2, 3, sampai nomor 6 yang dulu digunakan oleh Jepang sebagai gudang senjata atau ruang amunisi. Karena waktu jumpa lubang Jepang ini, di sini pernah dijumpai senjata-senjata militer Jepang. Sekarang ditempatkan di museum. Ini gua apa nih namanya nih? Itu yang buat barak-barak. Ruang senjata. Nggak ada ketinggalan senjatanya. Nggak, itu ketinggalan ditaruh di museum. Komentar tentang pembuatan lubang Jepang ini. Kemungkinan Om nanti ada rezeki lagi, sehat badan, sehat selalu ya. Datang lagi ke sini, next time di sini akan diputar film dokumenter tentang pembuatan lubang Jepang ini. Nah, bentuk asli lubang Jepang ini dulu seperti ini Om. Bukan, ntar mau dibikin teater ya? Ini gelap ya, kita nggak masuk ke dalam. Nah, begini, tinggi Jepang ini dan Romusa kerja dalam sini tidak ada yang selamat keluar. Semua dibunuh oleh Jepang. Diperkirakan ribuan orang. Dan salah satu misteri dalam lubang Jepang ini Om, berapa jumlah pastinya orang Indonesia yang mereka bunuh dalam sini tidak diketahui sampai sekarang. Ribuan. Tapi pindah juga bukan orang setempat ya. Dulu digunakan Jepang ini sebagai tempat ruang makan Romusa atau pekerja paksa dulu yang bekerja di sini. Dan konon kabarnya orang-orang Romusa yang bekerja di sini oleh Jepang juga dikasih makan, tapi tidak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Buset. Begini. Mana Dan di tenaganya? sini, Om, pernah dijumpai juga seperti piring-piring dari batok kelapa dan gelas dari bambu dulunya. Di sini pernah dijumpai. Kita jalan sini. Tapi dimatiin dulu ya. Udah keluar dimatiin. Dari pemeriksaan Om sama kabar yang ada di dalam lubang Jepang ini diameter yang paling besar dan paling lebar. Sebab ini mereka buat sebagai ruang sidang atau ruang kantornya pemimpin arsitek pembuatan lubang Jepang ini yang bernama Jenderal Watanabe. Watanabe. Jadi yang mereka sidang di sini bukan militer Jepang, melainkan orang-orang kampung yang mau jual hasil panen tadi ke kota setelah ditangkap di pintu penyergapan di Korea lubang Jepang ini. Dan kenapa mereka datangkan orang Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang bekerja di sini sebagai Romusa? Apabila salah seorang dari mereka lolos dari lubang Jepang ini, jumpa dengan orang kampung, mereka tidak akan bisa bicara dengan penduduk lokal sini, karena dulunya kita masih guna bahasa daerah masing-masing. Juga orang Sumatera mereka pekerjakan sebagai Romusa. Musim hujan di sini, air yang merembes ke dalam sini akan menjadi pelekat buat tanahnya. Nanti granit tersebut akan memutih seperti ini, mengapur seperti ini, akan keras dia. Dan juga pun uniknya lubang Jepang ini apabila kita bicara di dalam sini Om. Ini unik, lubang Jepang ini tidak ada gema suara. Tidak ada eko. Biasanya kita di dalam lubang pasti ada gema suara atau eko pantulan suara. Dan kenapa? Hebatnya lubang Jepang mereka buat lubang Jepang ini tidak lurus rata. Mereka buat ada garis-garis begini. Dia buat celah-celah Saluran air ini, lalu seperti pemecah gelombang suara. Apabila ada teriakan Romusa atau pekerja paksa di dalam sini, tujuan mereka nggak kedengar orang luar sana. Apa ini mereka buat sekarang banyak dijumpa kerangka manusia atau tulang belulang di dalam sini pernah dijadikan kuburan massal sementara. Karena akan dibuka menjadi objek wisata di tahun 1984 oleh Pemda Kota dan penduduk, dipindahkan lagi ke Taman Makam Pahlawan Kota Bukit Tinggi. Dan terali besi ini tidak asli. Dulu hanya terbuat dari bambu dan rotan dan ada pintu masuk ke dalam. Dan bagi Romusa, semasa pengerjaan lubang Jepang ini selama 2 tahun 8 bulan, mereka yang tidak mampu bekerja atau yang membangkang kerja
dipenjarakan ke dalam sini sampai tidak ada tenaga, baru Jepang bawa masuk ke dalam dapur. Jadi dapur ini bukan Sebenarnya dalam. Tapi di Itu banyak yang duduk di situ, jangan deket. sebenarnya dalam. Ini buat eksekusi si Romusanya. Dulu para Romusa atau pekerja paksa yang bekerja di dalam. Jadi setelah dipenjara Romusa tersebut, mereka dibawa masuk ke dalam sini, disiksa dan dibunuh. Mereka pun bukan dikubur, melainkan dibuang ke dalam lubang pembuangan mayat ini. Dan lubang pembuangan mayat ini bukan seperti lubang buaya yang mayatnya numpuk. Ini tembus ke pinggir hutan atau lembah Ngarai Sianok. Dulunya pun diameter cukup besar tapi dibuat kecil oleh Pemda setempat, takut membahayakan pengunjung. Sebab semacam perosotan ke bawah ini. Dan di sini pun pinjam handphone Om, kita foto berapa, nanti Om dan I bisa lihat berapa dalamnya lubang pembuangan. Tapi kita tidak buat di sini. Ini pintu penyergapan. Jadi maksud pintu penyergapan ini bagi orang kampung yang mau jual hasil panennya ke kota tadi, setelah diintai di sana, ditangkap di ujung sana, disergap di sana, karena itu di bawah sana ada 3 meter ke bawah jalan setapak penduduk. Penduduk akan melalui jalan tersebut. Sebelum mereka sampai kota, mereka ditangkap dan dibawa masuk ke dalam sini. Jadi mereka nggak dibuang lagi setelah ditangkap. Amin itu ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Habis itu dia. Kabel. Kalau dibalik dia bisa cerita. Iya. Dibungkam aja selama ini kan. Tapi dia Itu di Prancis Om, yang kata kombe, yang di bawahnya tengkorak semua. Kami itu yang di Polandia sekitar di bawah kota Bukit Tinggi, otomatis ada bekas galiannya. Tapi dibuang kemana tidak tahu. Kalau ditumpuk suatu tempat, banyak tanahnya ini diperkirakan 8.500 kubik banyak tanahnya. Bisa menjadi gunung atau bukit. Tapi dibuang kemana oleh Jepang sampai sekarang tidak tahu. Wallahu alam. Tidak tahu sampai sekarang. Dan juga pun lubang Jepang ini bila selesai yang 9 km di bawah kota Bukit Tinggi, mereka akan buat terbesar di Asia Tenggara. Rencana mereka akan buat pusat bunker Asia Tenggara di kota Bukit Tinggi ini. Dan bila selesai di dalam sini, mereka akan buat seperti rumah sakit bawah tanah, pembangkit listrik bawah tanah, pemancar radio Jepang, dan sekaligus untuk mengatur strategi Perang Dunia Kedua untuk menguasai Asia Timur Raya. Akan tetapi Tuhan bertindak lain. Hiroshima, Nagasaki dibom. Mereka tinggalkan lubang Jepang ini. Kita jalan sudah selesai pangkulannya. Mudah-mudahan Om sehat selalu. Apa ya? Tapi Jody dengan tanya